Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, kembali kita pagi hari ini diberikan nikmat sehat walafiat. Tentu kita berdoa kepada saudara kita, jamaah kita, khususnya Pak Agung. Semoga berikan kepada beliau kesehatan dan kesembuhan ke semua sakitnya, dan juga pada jamaah yang lain yang saat ini sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Atau mungkin dari keluarga kita yang sakit, semoga berikan kesembuhan dan diberikan kesabaran atas sakitnya bagi yang sakit ataupun yang keluarga yang menjaganya. Dan nikmat yang berikutnya, nikmat yang luar biasa, nikmat kehidupan. Nikmat kita diberikan oleh Allah kesempatan masih ada di alam dunia ini. Karena kehidupan ini adalah modal utama. Kehidupan kita ini modal utama kita untuk mengumpulkan bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang rugi, diberikan modal yang luar biasa tetapi dihambur-hamburkan. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, diberikan modal yang luar biasa, banyaknya, berlimpahnya kepada kita, namun kita menjadi hamba Allah yang rugi. Dan modal itu adalah modal usia yang Allah berikan kepada kita. Banyak Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Munafiqun akan penyesalan hamba-hamba Allah yang tidak memanfaatkan waktunya untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk berinfak, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Allah ingatkan surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, menyesali, Ya Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, fa'asaddaqu akum minas salihin, maka aku akan bersedekah,
fa asaddaqa, maka benar-benar sedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ini penyesalan yang Allah sampaikan kepada kita akan kondisi keadaan orang-orang yang tidak mengoptimalkan waktu ketika di dunia. Dan bersyukur dan kabar gembiranya kita sekarang masih ada di alam dunia, Pak ya. Kita masih di alam dunia. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Karena entah hari ini, entah siang ini, entah sore ini, entah malam ini, entah besok, kita pasti akan menghadap Allah. Kita akan berpindah dari alam dunia yang menggoda ini, yang menggoda manusia, khususnya kita sering tergoda, gitu ya. Akan ke dunia ini, kita akan segera menuju ke alam barzakh. Di alam barzakh, semuanya hamba Allah menanti, menunggu sampai datangnya hari kiamat, yang kelak ketika hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan, ya kan? Semua manusia tak terkecuali, yang jadi raja, yang rakyat jelata, yang kaya raya, yang miskin raya, yang pejabat, yang rakyat, yang presiden, yang belum presiden, belum ya kan? Mau jadi presiden ya? Yang sudah menjadi camat atau kita camat calon mati maksudnya. Ya. Semua kita, ya kan, dari bangsa manapun akan dibangkitkan oleh Allah. Hari kebangkitan inilah yang banyak di antara hamba Allah yang lalai, ya kan? Yang lalai, yang mereka lalai ini tidak memeriksa dirinya. Lalai ini adalah tidak beriman. Lalai inilah orang yang beriman tapi tidak bersiap-siap untuk menjaga bekal. Ini namanya bisa juga namanya lalai, kan? Makanya kembali Allah ingatan kita dalam surah At-Taghabun yang tadi kita baca di rakaat pertama. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak demikian, demi Rabbku, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi manusia yang mustahil, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil, mudah bagi Allah. Makanya pagi ini Masya Allah kita sedang ngobrol perkara iman. Bismillah, monggo Pak. Ngopi Pak, ngobrol perkara iman Pak ya. Masya Allah iman ya. Iman sekali ngopi Pak, ngobrol perkara apa? Iman. Kan di antara rukun iman, ya kan, yang wajib kita imani adalah kita beriman tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Setelah kita belajar, sama-sama belajar tentang kematian, ya kan, tentang apa? Kematian dan khalas selesai. Itu di buku pertama, karena yang akan kita bahas itu 3 buku, Pak, ya kan? Dari penyusun seorang syekh dari Mesir, Dr. Ahmad Mustafa Mutawali. Beliau buku yang ringkas ya, berkaitan dengan trilogi alam akhirat yang diawali dengan misteri kematian, yang itu sudah nggak misteri lagi. Misteri kan kalau kita nggak tahu, Pak ya. Kalau udah tahu nih, ya kan, informasi tentang kematian, berarti sudah tidak misteri lagi, gitu Pak ya. Termasuk yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah prahara pada mahsyar.
pada padang mahsyar, bukan padang pasir ya. Pada padang mahsyar. Ini juga informasi masa depan, informasi yang gaib yang kita tidak bisa bicara, tidak tahu kalau kita tidak mendapatkan ilmu dari Allah dan Rasulullah SAW. Maka tidak boleh ada yang mengklaim tahu yang gaib, tahu masa depan kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Nah, termasuk di antara kengerian hari kiamat sudah Allah jelaskan di dalam surah At-Taghabun yang tadi kita baca. Kemudian tambah lagi di ayat yang ke-9 Allah menambahkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan. Ya. Yauma yajma'ukum, Allah mengumpulkan kita. Allah mengumpulkan kita. Dan ayat yang lain di akhir surah Al-Musalat yang tadi kita baca di akhir di rakaat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ini surah Al-Musalat ayat 38 sampai 40. Allah firman, inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu dariku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ini Allah menegaskan, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Akan dikumpulkan, akan dibangkitkan semua hamba-hamba Allah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir manusia. Nah, inilah akan kita bahas sekalian tentang prahara pada mahsyar. Ya. Silakan untuk bukunya bisa dibeli, ya kan? Di apa namanya, toko online ya, boleh, gampang itu sekarang, masya Allah. Tinggal klik aja udah datang sendiri ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Di antara rukun iman yang ke berapa Pak? Beriman pada hari kiamat? Keberapa? Keberapa? Rukun? Ah ya, betul Pak. Wah, kasih hadiah Pak. Enggak ngasih hadiah nih Pak. Ya. Rukun iman yang kelima, ya kan? Itu beriman pada hari kiamat. Di antara beriman pada hari kiamat, beriman pada akan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah kan? Apa dalilnya? Kembali dalam kitab Islam, yang jamaah sekalian, kita harus berlandaskan dengan dalil. Namanya beragama Pak, ya kan? Agama itu tidak akan bisa kita ketahui tanpa dalil. Dan yang berhak yang memberikan keterangan atau dalil adalah Allah dan Rasulullah SAW. Ya kan? Manusia manapun, mau bangsa Arab, mau bangsa Arab, tidak boleh mengklaim dirinya punya dalil kecuali dari Allah dan Rasulullah SAW. Maka yuk kita perhatikan dalil-dalil manusia akan dikumpulkan. Di antaranya adalah surah Hud ayat 103 sampai 104. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut pada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan. Hari kiamat itu adalah
suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk, dan kami tiadalah mundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Kapan hari kiamat? Kita tidak ada yang tahu. Nabi pun nggak tahu, malaikat nggak tahu, para nabi nggak tahu, apalagi orang-orang tidak nabi, tidak rasul gitu ya, mengaku tahu hari kiamat. Tentu itu kedustaan yang sangat besar gitu ya. Makanya Allah rahasiakan dan hikmahnya agar kita itu bersiap-siap diri, ya kan? Bersiap diri menghadapi hari kiamat. Kemudian dalam ayat lain surah Al-Isra ayat 97, Allah kembali menjelaskan kepada kita, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Peka itu tuli ya. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya. Al-Isra ayat 97. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi, surat yang sering kita baca dari Jumat atau malam Jumat. Allah berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Bapak di sini ada bawa saat ayo boleh ya, mana yang baca ikan dia ya kan? Surah Al-Kahfi ayat 47 sampai 48. Nah silakan di sana 47 dan 48 sampai 48. Ya. Biar masuk ini. Ulang, biar masuk. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Ya, cuma sekalian. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Barakallahu fiik. Al-Kahfi ayat 41 dengan 48. Allah kembali kepada kita, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi jangan pernah kita punya apa, menghayal nanti kan banyak orang tuh kita nanti nggak kelihatan, ya semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai akhir manusia, entah berapa miliar kira-kira Pak. Ya. Karena makhluk Allah yang bernama manusia yang sudah ada di bawah tanah, ya di alam kubur itu jauh lebih banyak dibanding yang sekarang ada di atas bumi. Bayangkan Pak, sejak Nabi Adam Pak, ya kan? Pak dijumpain sejak Nabi Adam sampai akhir manusia, gitu. Semua akan dikumpulkan dan tidak ada yang tertinggal, ya.
Kemudian ayat yang lain, silakan kembali pada dibaca surah Maryam ayat 93 sampai 95. Surah Maryam. Surah Maryam. 93. Ya, 93 sampai 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Lagi, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Barakallahu fiik. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak seorang pun, baik di langit, artinya makhluk di langit dan di bumi, kecuali akan datang pada Allah yang Ar-Rahman selaku seorang hamba. Karena ayat ini itu untuk memberikan penegasan, beri peringatan kepada orang yang orang Nasrani yang menyembah Isa dan ibunya, ya kan, sebagai Tuhan. Maka Allah ingatkan kepada mereka orang Nasrani yang semangat mereka itu beribadah versi mereka, gitu kan, namun salah, mereka zalim, mereka terus jalannya. Dan sekarang banyak di antara mereka yang sudah kembali ke jalan yang benar, ya kan, domba-domba yang tersesat sudah mulai ketemu jalannya, karena mereka menyebut diri kan domba, Pak ya. Yang berjemaatnya itu dengan apa? Panggilan apa? Domba kan? Ya kan? Mereka banyak kembali dan mereka menjadi manusia, ya kan? Ketika menjadi apa? Muslimah, mereka menjadi apa? Manusia yang seutuhnya. Ya kan? Kita tidak pernah menyebut orang-orang sebagai domba, ya kan? Itu versi mereka, ya kan? Kalau pendetanya namanya apa? Ini ya, sebetulnya gembala, ya kan? Gembala, itu kan. Ini kan benar-benar kurang pas ya Pak ya, menurut saya ya. Karena tetap manusia ya, bukan dalam Islam tidak pernah menyebut umat itu dengan domba. Kiai sebagai kiai atau ulama sebagai apa? Gembala, enggak, ya kan. Kita sama-sama saling eling gitu ya, atau saling mengingatkan gitu ya. Seorang kecuali ya akan datang kepada Allah yang Maha selaku hamba, ya kan? Sesungguhnya ya, laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka, ya. Allah yang Maha teliti sudah menentukan semua jumlah makhluk yang di langit dan di bumi, yang di daratan, yang di lautan, semua telah dihitung berapa jumlahnya, termasuk kebutuhan rezekinya berapa, semua ditentukan oleh Allah, ya kan? Dan hitungan Allah sangat teliti, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan farda, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu kita akan bertemu dengan Allah sendiri. Ini juga informasi masa depan, informasi yang gaib. Kita tidak tahu bagaimana Allahnya, bagaimana, ya kan? Tapi kita akan bertemu Allah, ya kan? Mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Nah, baik itu surah Maryam ayat 93 sampai 95. Lanjut, kita kalau yang ayat ini tadi kita baca yang di rakaat yang tadi kita baca ya, atau ayat 9 ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan. Baik. Nah, itulah dalil. Dan yang paling
singkat satu ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala firman yang ayat ke-6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Nah, ini di antara dalil dan banyak lagi dalil yang lain. Sangat banyak, Pak, ya kan? Nah, surah-surah banyak, surah ini muake. Awas. Ya, muake. Muake. Nah, besar kan gede, tapi sing besarnya digedem gitu ya. Besar, muake gitu ya. Dan itu dalil dari Allah, ya kan? Karena dalil yang utama Al-Quran, ya kan? Yang kita semuanya sudah membacanya, masya Allah. Makanya kalau kita doa, ya kan, jangan pernah malu untuk belajar membaca Quran. Ya. Belajar Quran itu tidak ada hentinya, Pak, ya. Jangan pernah malu kalau kita belum bisa membaca Quran, ya kan? Jangan pernah malu untuk mengakui bahwa diri kita belum bisa baca Quran. Maka metode yang paling luar biasa bagi ingin belajar Quran itu satu, Pak, metode pengakuan. Oh ya, metode apa? Pengakuan. Kita ngaku, ya Allah saya belum bisa baca Quran, ya kan? Maka kita mau belajar. Karena banyak di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang sampai saat ini belum bisa baca Quran karena tidak mengakui, gitu kan? Belum mengakui kepada guru, gitu ya. Wahai Bapak Fulan, wahai Ustadz Fulan, saya belum bisa baca Quran. Tolong saya dibimbing bisa belajar Quran. Datang kepada Mas Dana, kepada ini anak-anak santri Al-Fatih, masya Allah, kan? Bagus-bagus nih bacaannya kita, ya kan? Masya Allah. Kita belajar satu hari, kemudian 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, paling banter itu setengah tahun, Pak, 6 bulan. Itu rata-rata udah bisa baca Quran, rata-rata udah bisa baca Quran, ya rata-rata, Pak, ya sudah bisa baca Quran. Dan bahkan ada di antara setahun, jika setahun atau lebih, setahun sedikit, sudah mulai menghafal juz 30 dari Al-Ayat Tasa'adu. Metodenya bukan metode umi, bukan metode ikro, metode yang utama kita dapat lagi mengakui, ya kan? Metode pengakuan dulu, ya, baru metode itu membantu, ya kan? Gurunya membantu. Baik, sekarang masuk ke dalil yang kedua, dalil sunnah, ya kan? Kalau tadi berkaitan dengan Quran, ya kan, dan masuk banyak lagi berkaitan dengan Quran ini, kita sekarang masuk ke dalil tentang padang mahsyar dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aisyah adalah putri dari sahabat Nabi dan juga mertua Nabi. Siapa namanya, Pak? Siapa nama sahabat Nabi bapaknya Sayyidah Aisyah, siapa namanya? Abu Bakar. Maksudku siapa, Pak? Iya, siapa namanya? Yang tegas, ya, Umar apa Bakar? Pilih Umar, ya. Umar. Yang ragu-ragu, ya kita tanya sebelah kiri nih. Ini kan kanan, kiri, kiri. Siapa, Mbak? Soal nama ayahnya Aisyah siapa? Adi. Abu Bakar. Ternyata menurut pasti sebelah kiri, Pak, ya. Ya, begitu Adi, ya Pak Adi. Itu Pak. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar. Nih Aisyah itu anak bontot, ya kan? Aisyah itu. Ya. Kalau nggak salah begitu, ya. Ya, itu masya Allah itu punya kecerdasan luar biasa. Dan dari hikmah Rasulullah menikahi Aisyah adalah cerdas. Dan itu apa itu? Itu menghafal hadis, ribuan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Banyak di antara nanti sahabat-sahabat itu belajar lewat apa hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Ini contoh hikmah Aisyah itu tidak punya anak, ya kan? Jadi tidak fokus untuk melayani Rasulullah SAW dan menghafal hadis dari beliau, gitu ya. Maka masya Allah ini hikmah yang besar, gitu kan. Ini di antara. Namun ada sebagian dari kaum Rafidah, kaum Syiah yang sangat membenci, bahkan hampir rata-rata membenci Aisyah, sangat benci dia. Naudzubillah, semua naudzubillah. Aku mendengar suatu sabda ini.
Yuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Mereka dikumpulkan pada kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan belum berkhitan. Ini kondisi Pak ketika kita di pada mahsyar itu kondisinya nggak pakai gamis bikin apa gamis bikin ya, nggak pakai jas juga gitu ya, nggak pakai sarung juga Pak Teguh, dan nggak pakai celana juga itu. Kita ya dalam kondisi telanjang bulat, wes tak bulat ya, sayang bulat itu kita nanti tuh kan sekarang kan lagi tambah ya kan. Nanti sana itu kita nggak kembali semula gitu kan, ya kan? Jadi kita kayak belum berhitam di sana gitu ya. Dan fungsi apa tadi? Telanjang kaki, telanjang badan, dan belum berhitam gitu ya. Telanjang kita nggak apa-apa. Makanya sampai ya kan, Aisyah itu heran ya kan. Ya nanti kita saling melihat gitu ya, saling melihat itu. Makanya ini belum lengkap ini ya kan. Saya baca yang saya yang kami. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum khitan. Kultu ini dari Aisyah, maka berkata, ya Rasulullah, an-nisa'u wal rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, semua kaum laki-laki dan kaum wanita saling melihat sesama lain. Kalau Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik. Wahai Aisyah, urusannya terlalu berat bagi mereka untuk saling memikirkan hal itu. Ini Pak, urusan di masa itu apa namanya, crowded dan sangat berat itu ya. Nggak sempat kita saling lihat itu. Pada kok begitu ya? Nggak ada itu. Pak Musa nggak ada. Tidak, karena itu udah kondisi apa? Takutnya luar biasa. Ya kan? Di hari kiamat kondisinya tidak ada orang saking takutnya. Saya kondisi yang sangat luar biasa itu, tidak ada satu pun makhluk yang berkumpul di mahsyar itu yang berbicara, yang sering omong-omong itu nggak ada. Ya kan, makanya Allah kalau sholat tuh an-naba, ya kan, an-naba. Kembali silakan Mas Enak, dibantu soal an-naba. Yaumul munasu itu ya. Sholat yang ke an-naba, ayat yang ke apa? Ayat ke 38 ya sampai dengan ayat 38 dan sampai 39 ya boleh 38 kan 38 39 surah An-Naba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Barakallahu fi, saking kondisi yang ini yang luar biasa itulah ya kan. Jadi tidak ada memikirkan orang telanjang ini, mereka masing-masing memikirkan diri mereka sendiri, ya kan? Bagaimana Allah firman tadi ya? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Mbak, bayangin Pak, orang miliaran manusia berkumpul di situ, tak satu pun yang saling ngobrol antara satu dengan yang lain, ya kan? Mereka tidak ada berkata-kata, illa man adzina rahman wa qala shawaba,
kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Insyaallah. Ya. Dan ayat lain surah Al-Basa, ya, silakan dibaca lagi Pak Dana. Surah Al-Basa ayat yang mulai yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Barakallahu fi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Jadi masing-masing, ya kan, nafsi-nafsi Pak, ya kan, umur diri mereka masing-masing, saking takutnya, ya kan, kepada Allah dari itu, ya kan, mereka tidak ada yang bisa bicara, tidak berani bicara apapun. Makanya kondisi telanjang, kondisi itu mereka tidak ngubris Pak, ya kan. Kalau orang takut Pak, kondisi takut Pak, ketakutan, jangan kan di hari mahsyar. Kondisi orang takut, ya kan, misalkan di tempat peperangan, ya kan, atau di lagi ngantri di penjara, apa disiksa gitu Pak, ngantri disiksa itu orang nggak pernah mikir seperti itu dah, ya kan. Allah, kita doakan pada saudara kita yang sudah, yang di Gaza, yang di bumi landing, kita nggak tahu. Semoga jaga mereka, berdoa mereka, dan hancurkan akar tipu daya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fajir yang hendak menghancurkan, memusuhi dakwah Allah, ya kan, dakwah Islam ini dan Muslim pada umumnya. Kemudian surat yang hadis yang lain. Ya, langsung kita ada pertanyaan. Bagaimana manusia dikuburkan? Bagaimana sekarang di kondisi keadaan? Ya, bagaimana manusia dikuburkan di mahsyar? Ya. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, tidak mengenakan pakaian dan belum berkhitan seperti awal. Sebenarnya ini juga ada dalam ini bersama seperti surah Al-Kahfi tadi ya. Ini Al-Anbiya ayat 104. Saya baca, ini mengulangi. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, itulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Anbiya ayat 104. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, yaitu kebangkitan adalah sebuah keniscayaan, tidak mustahil. Allah akan menghidupkan kembali seluruh makhluk seperti saat mereka diciptakan. Ia Maha Kuasa untuk menghidupkan mereka kembali, dan ini harus terjadi karena termasuk dalam rangkaian janji Allah yang tidak akan diingkari dan berubah. Ia kuasa untuk itu. Karena itulah yang berfirman, sesungguhnya kami yang akan melaksanakannya. Maka Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal ya, seorang ulama hadis yang sekarang mazhabnya dipakai di Jazirah Arab dan sekitarnya gitu ya, Imam Ahmad bin Hanbal.
meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mau'idah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan nasihat. Beliau menyampaikan, faqala innakum mahsyuruna ila Allahi uratan gurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan telanjang dan belum berkhitan. Kemudian beliau baca ayat kama bada'na awwala innakum kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah mulai penciptaan pertama, itulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ya, ini diantara keadaannya, Pak ya. Jadi keadaan nanti, Pak, ya, jangan ke masar, Pak. Kita dibawa ke alam barzah, ke alam kubur. Ini nggak bawa jas begini, Pak, kecuali non muslim, Pak ya. Bawa jas, bawa ini, Pak ya. Kita nggak, ini sekarang saya buat jas ini ada sakunya. Bisa nyimpan dulu ini, Pak. Ini oh, sakunya ada, ini ada. Ini sampai jas ini kan, supaya bisa menebus dosa-dosa jas ini. Baik, ini dosa dulu dipakai untuk acara-acara yang bermanfaat dulu itu. Ya, kita pakai untuk ngaji, Pak ya, untuk ngajar itu kan. Yang saya pakai biasanya kondisi dingin, kan. Apa di sini tuh kayak di kutub, ini dingin banget ya kan. Mesinnya kecil tapi masih gede, mantap ini kan. Kalau di alay kelas mesinnya besar, aslinya kurang. Ya. Barakallahu fiik ya. Makanya kita nggak ada, jangan sampai di pasar, Pak. Kita di alam barzah, di alam kubur itu, kita hanya pakai pakaian yang tidak bersaku, gitu kan, pakai kafan, gitu kan. Kafan itu nggak ada sakunya, Pak, itu kan. Hanya pakaian itu yang kita pakai itu kan. Pakaian terakhir kita yaitu kain kafan. Sudahkah kita mempersiapkan kain kafan di rumah? Ada? Rata-rata nggak ada ya, Pak ya? Bapak, saran saya, untuk saya dan untuk semuanya, persiapkan kafan itu di rumah kita. Jadi kalau bisa, kalau kita pas nanti meninggal itu, kain kafan itu memang kita sendiri yang beli. Jadi harta kita, ya kan? Harta kita kan tahu, kalau kita punya tahu. Ini harta ini harta halal yang kita beli untuk beli kain kafan, gitu loh, ya kan? Makanya kain kafan itu kewajiban individu, bukan kewajiban kolektif, gitu kan? Dari misalkan dari DKM ya kan? Nanti makanya kalau kain kafan itu dari DKM, ya kan? Itu segera dibalikin, gitu ya. Mas, berapa kain buat tadi Bapak? Anu Pak, kita beli harga 275, yaudah dikasih beli harga itu. Ya, syukur pesan infaknya, ya kan? Ini kain kafan buat Bapak ya Mas ya. Ini kalau mereka KM gitu ya. Dan ini yang 275 itu untuk apa namanya, kain kafan yang 1 juta untuk infak buat masjid. Ah, itu top ini ya. Seneng ya, itu ya seneng gitu kan. Gitu. Itu di KM begitu ya. Ini kan kita jelaskan, kan kafan lebih sama dari kita, ya kan? Kalau dari kita Pak, sekarang kita bisa milih kain kafan yang bagus gitu ya. Kalau di DKM kan ya nggak ada pilihan, ya kan? Mungkin bisa dibikin yang bagus atau mungkin yang super tidak bagus ya, kuasa itu maksudnya itu ya. Kalau saya di Ikhlas, saya belikan yang bagus, ya kan? Kalau di Ikhlas ya bagus lah ya, kecuali yang sekarang ya, saya nggak tahu, kalau cek ya. Yang jelas apa, ya kan? Kita semuanya itu baju yang paling indah yang kita pakai menghadap Allah di alam kubur adalah apa tadi? Kain kafan, ya. Jadi oh, kalau begitu kita ini takut, enggak jangan takut Pak Allah, kematian kejayaan itu paling tidak 1 minimal tuh, ya kan? 1 kain kafan kita siapkan di lemari kita, karena kalau kita jauh oleh kita, istri kita, anak kita tuh pasti itu, ya kan? Kita akan pakai itu pakai kita juga menjadi apa, pengingat kita lagi males Pak, ya kan? Lihat kain kafan ini, kain kafan
ya kan? Jangan bermalas lagi. Kita lagi malas untuk sholat jamaah, tuh kain kafan, buka lemari, kain kafan kamu. Apalagi ada kasih namanya, nama fulan, ini fulan, tuh ini, tuh kain kafan. Ya kan? Dulu Pak, ya para ulama-ulama kita yang robbani, yang masya Allah biasa, kain kafan Pak, beliau itu sudah menggali kuburnya di rumahnya itu. Kubur digali di rumahnya itu. Jadi kalau mau malas, ya kan, dia berbaring di situ. Ya kan? Kenapa kamu malas? Kamu kalau nggak hari ini ya besok akan mati seperti ini. Berbaring di mana Pak? Di lubang kubur yang dibuat sendiri, gitu kan? Gitu ya. Baik, kita kembali lanjutkan. Lanjut. Manusia pertama yang diberi baju. Ya kan? Nanti sebenarnya telanjang Pak ya. Ya kan? Siapa manusia yang pertama diberi baju? Ya ini kuis dulu. Siapa Pak? Kira-kira Pak? Bapak siapa nih Pak? Bapak? Uci ya? Siapa Pak? Kira-kira? Siapa manusia yang diberi baju Pak? Iya Pak, Nabi. Nabi jelas Nabi Pak ya. Nabi siapa Pak? Muhammad. Iya. Kalau Mas Enang siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa Pak? Pak Musi. Muhammad. Iya, ini kita umat Nabi Muhammad ya. Kita, namun dalilnya nggak seperti itu, bukan Nabi Muhammad. Dari manusia pertama yang diberi badan Nabi Ibrahim ya, alaihissalam, gitu kan. Ini dalil ya. Ya. Dari Ibn Abbas, ya kan, Abdullah bin Abbas, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bimau'idatin faqala ya ayyuhan nas innakum tuhsyaruna illa Allah khufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Ya itu ya. Ini lanjut hadis tadi itu ya. Wahai manusia, ingatlah ya. Ini kita baca lagi. Rasulullah SAW berdiri menyampaikan nasihat. Beliau menyampaikan, kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan telanjang dan belum berkhitan. Kemudian beliau membaca, sebagaimana kami telah mulai penciptaan pertama, itulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ingat manusia, ingat kata Rasulullah, ya kan? Ala wa innahu sayuja'u birijalin mana tadi? Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal kiamat Ibrahim alaihissalam. Ingatlah, manusia pertama yang diberi pakaian pada kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ingat kata beliau, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayuqadu bihim dhatas shimal. Ingat beberapa laki umatku didatangkan, mereka dibawa ke kanan kiri, lalu berkata, ya Rabb, mereka semua sahabat-sahabatku. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa manusia, dari Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa manusia yang pertama kali yang akan diberi baju adalah Nabi Ibrahim. Kenapa demikian Pak? Karena Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, gitu ya, telanjang kan kondisinya, dibakar, tubuhnya masih utuh, tapi bajunya nggak ada, ya kan? Itu makanya itu Nabi berikan anugerah diberi baju dari kiamat pertama kali, gitu ya. Ya kita lanjutkan. Kata berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum. Manusia berkeringat pada hari kiamat
yaitu di mahsyar ya, hingga menggenang di bumi sejauh 70 hasta, menenggelamkan mereka hingga sebatas telinga. Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, manusia menghadap Rabb seluruh alam hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan telinga. Ya, ini dijelaskan oleh ulama Utsaimin. Allah menjelaskan, artinya keringat mereka mencapai bagian seperti bagian tali kekang pada kuda, yaitu mulut. Ya gini, kalau udah kan sampai kaki ini ya, gitu ya. Seperti itulah batas akhir keringat yang menenggelamkan manusia. Karena bagian lainnya ada yang keringatnya mencapai 2 mata kaki, lutut, pinggang, dan ada juga yang mencapai mulut, seperti dijelaskan sebelumnya. Batas keringat mereka berbeda-beda. Mereka mengeluarkan keringat karena sangat panas. Karena saat itu adalah saat manusia berdesakan menghadapi kesulitan. Matahari mendekat sehingga manusia mengeluarkan keringat seperti itu pada hari itu. Namun kondisi mereka berdasarkan amal perbuatan masing-masing. Itu ya Pak ya. Ini informasi alam gaib ini Pak, alam masa depan, ya kan? Bagaimana? Makanya jika ada yang bertanya, kenapa bisa seperti itu sementara mereka berada dalam satu tempat yang sama? Kok bisa? Gitu kan? Kok bisa berkeringat? Mereka satu yang sama Pak ya? Maka jawabannya, masalah ini adalah masalah gaib, ya kan? Kita wajib beriman. Gaib itu sekarang ini Pak, kita belum mengalami ini namanya gaib. Kalau kita sudah mengalami, sudah gak gaib lagi gitu Pak ya. Jadi nyata gitu. Itu. Iya. Ya. Zaman kita masih belum mengetahui ya kan. Kayak zaman saya lah, saya masih di kampung sama sekolah ya kan. Saya masih ngaji ya kan. Saya nggak kebayang nanti saya akan ada di Cilengsi, akan di Limus Malam Regensi, akan ada hari ini ada di At-Taqwa jam sekian bertemu Bapak dulu ya kan. Gaib belum terjadi. Ketika sudah terjadi seperti ini sudah nggak gaib lagi ya kan. Seperti itu ya. Seperti itu, Masya Allah, banyak hal yang kita tuh, banyak yang kita tuh dulunya nggak pernah mengira akan kejadian, kita akan mengalami sendiri gitu ya Pak ya. Ya. Semua yang terjadi sekarang ini Pak, teknologi seperti HP yang sekarang kita bawa gitu ya kan. Zaman Pak kecil kan nggak ada begini, apa yang udah begini itu. Nah, tinggal pencet mobil datang, tinggal pencet makanan datang, gitu Pak ya. Tinggal pencet motor datang, ya kan. Tinggal pencet sampai tukang pijet pun datang gitu kan. Iya kan, itu ini aplikasi-aplikasi sekarang ini. Ya Allah, alhamdulillah kalau kita nggak bisa manfaatkan sebaik-baiknya, luar biasa ngerinya itu kan. Ya kan? Sekarang kejadian. Dulu zaman itu pakai HP yang ada antenanya tuh top Pak. Ya kan, nah masa mudanya beliau ini kan pakai HP yang ada ini, pakai Sony Ericsson itu, kayak Siemens ini kayak, ya HP-nya juga Pak. Dulu HP-nya Pak, zaman dulu Pak. Apa namanya Pak? Masih ingat nggak? Nokia. Nokia, habis tak umat ya. Itu dulu kan luar biasa, sekarang Masya Allah. Ya kan? Jawaban lainnya adalah masalah gaib ya kan. Ini kita wajib beriman dan percaya hal tersebut tanpa harus bertanya kenapa. Ya. Sebab itu semua terjadi di luar kemampuan akal kita. Mustahil kita mengetahui hal semacam ini dengan akal. Coba Anda pikirkan, kata Syekh ini ya, Syekh Ahmad Mustafa Al-Tawali ini. Coba Anda pikirkan, misalkan ada 2 jenazah yang dikubur dalam satu makam yang sama. Salah satunya orang mukmin, sementara lainnya orang kafir. Si mukmin mendapatkan kenikmatan seperti yang layak dapatkan, sementara si kafir layak mendapat siksa seperti yang berat ia peroleh. Padahal keduanya berada dalam makam yang sama. Seperti itu juga halnya dengan masalah keringat pada hari kiamat, ya kan? Ada kuburan Pak ini, samping ini kuburan orang kafir, sampingnya kuburan orang mukmin. Yang orang mendapat nikmat kubur, yang orang kafir dapat azab kubur. Pada tempatnya nggak jauh gitu. Makanya ada yang unik nih, ada berita uniknya di Suriah apa di mana Surpa ini. Ada seorang ayah
yang bermimpi anak perempuannya, ya kan? Anak perempuan yang meninggal, Pak, ya kan? Ininya datang kepada ayah supaya memindahkan tempat tidurnya dia, ya kan? Selama malam-malam itu di mimpi sama anaknya, Pak. Ayah minta pada otoritas makam untuk membongkar makam anaknya itu, gitu kan? Anak itu masih utuh, Pak, siap jasad anaknya itu, ya kan? Kenapa anak itu minta dipindahin? Karena sampingnya itu ada orang sama-sama muslim tapi tidak sholat, sehingga diazab karena itu juga. Sehingga si anaknya merasa berisik, gitu kan? Terganggu dengan suara-suara itu, minta dipindah itu di kejadian nyata ya, di Suriah apa di mana saya lupa ya. Baik, balik sini, ya kan? Jika Anda bertanya, apakah Allah bilang mereka yang keringatnya hingga mencapai hidung dikumpulkan dalam satu tempat, mereka yang keringatnya sampai kedua mata kaki dikumpulkan satu tempat, mereka yang keringatnya mencapai kedua lutut dikumpulkan dalam satu tempat, mereka yang keringatnya sampai pinggang dikumpulkan dalam satu tempat, dan seterusnya? Jawabannya, kita tidak bisa memastikan seperti itu, wallahu a'lam, ya kan? Namun bisa saja kita katakan orang yang keringatnya mencapai mata kaki berada dekat orang yang keringatnya mencapai hidung. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sama seperti cahaya yang berjalan di hadapan dan di sebelah kiri kanan orang-orang mukmin saat berada dalam kegelapan. Kegelapan maksudnya mau menyeberang di sirat, ya kan, itu ya. Oh, sirat ya. Kita wajib mempercayai hari kiamat. Dan apapun yang terjadi pada saat itu, ya. Sementara pertanyaan kenapa dan bagaimana itu bukan urusan kita, gitu kan. Jadi kondisi di sana, Pak, ya kan, sudah Rasulullah jelaskan bagaimananya kita semua pasti akan mengalaminya, gitu ya. Makanya Rasulullah bersabda, ya. Ini hadis dari Miqdad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga seukur 1 mil. Satu mil. 1 mil berapa kilo? Mana? Hah? 1 mil 1 kilo. Oh, cukup banget ya. Salim bin Amr, ya, perawi di sini dari kita berkata, aku tidak tahu apa yang dimaksud 1 mil sini, apakah ukuran jarak atau mil yang digunakan untuk telak mata. Keringat manusia berdasarkan amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata kaki, ada yang mencapai kedua lutut, ada yang mencapai pinggang, dan ada juga yang mencapai mulut. Rasulullah menunjuk kepada mulut beliau. Subhanallah, ini keterangan yang sudah sampai kepada kita dengan detail luar biasa, ya. Kita, ya, karena ini berkaitan, ya wajib beriman, beriman, kan. Ini berkaitan dengan iman. Kita sampai jam 5.40, ya, sekarang jam 3.05. Baik, sekalian, ini yang saya sampaikan. Ada masih ada waktu 5 menit, ya kan, untuk kita berdiskusi, ya kan. Karena kita suruhnya sampai jam 5.40, ya kan. 40 kan nggak salah, ya. Sampai jam 4.50 sudah masuk ke waktu subuh, karena subuhnya itu kan maju, ya. Baik, demikian sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semuanya, agar kita dengan kita menonton ini kita bersiap-siap, ya kan? Bersiap-siap, jangan lengah, ya kan? Jangan lengah, kita optimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Nah, cepat atau lambat segera kita akan berganti dari alam dunia ini ke alam barzah. Di alam barzah kita dibangkitkan Allah, akan semua berkumpul di alam pada ibadah mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, boleh. Oh, masih, Pak. Masih, ini baru pembukaan, ya kan? Baru prembo, ya. Masih, ya. Kenapa? Sampai segini baru 5 halaman, ya. Nah. Kajian sama ini jalan hidup kita, saya terima kasih banyak kepada Bapak. Saya pribadi telah mengabdikan diri saya menjabarkan secara
panduan spiritualnya yang mengacu pada Quran, hadis dan kias ulama sudah disampaikan dengan baik. Tapi saya kebetulan masih ada sedikit ini ya, terkait dengan panduan-panduan kita dalam kehidupan ini. Kalau tadi panduan secara spiritual kita oke lah ya, sampaikan dari panduan kuat. Tapi secara panduan moral sosial terkadang implementasinya kita itu juga enggak. Bahkan saya melihat terkadang sosialnya ini untuk implementasinya khususnya terkait dengan akhlak, terkait dengan kemudian, terkait dengan kebersihan dan sebagainya, itu terlalu masih jauh umat Islam ini dalam mengimplementasikannya ya dengan baik, sehingga terkadang ini memperburuk citra Islam gitu ya. Contohnya bom bunuh diri, contohnya ya ada yang mungkin sampai bunuh gitu ya, yang membunuh orang tuanya dan sebagainya, sehingga akan memperburuk citra umat Islam. Ini sebagian ya, sebagian ini kan sudah cukup untuk bagi umat Islam bagi umat yang non Islam gitu ya. Namanya Jepang misalnya, Jepang ini dengan kedisiplinan dengan kebersihannya luar biasa sekali. Bahkan lebih implementatif dari kesannya gitu ya, yang ada panduan ininya, mereka lebih bersih, lebih disiplin dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira saya ingin menyampaikan terima kasih. Karena kemarin saya mendapatkan informasi dari waktu biasa kemarin ya, menyampaikan salam dan terima kasih saya kepada Pak Ustaz. Karena dia mencoba menjelaskan salah satu Islam dengan cara pendekatan moral sosial. Itu dia kurang lebih memaaf ya. Jadi dia menyampaikan bahwa kita kalau berhadapan dengan siapapun kita harus punya sikap rendah hati, harus memandang orang lain itu lebih baik daripada kita kepada siapapun. Berarti kita baru menganggap positif itu kalau kita menghadapi yang lebih dari kita, orang yang mungkin lebih senior, lebih ulama dan lain sebagainya. Sementara di situ saya baru kaget juga, kita berpandangan positif walaupun dia kan anak kecil, berpandangan yang lain itu dia lebih baik dari kita, mungkin dosanya masih sedikit, kita mungkin lebih ulama lebih banyak lagi dosanya. Bahkan kepada penjahat pun kita harus bersikap baik juga, karena bisa jadi dia belum, nanti kalau sudah dibukakan itu hidayahnya, mungkin dia akan lebih baik daripada kita. Nah kira-kira begitu. Jadi kita, saya pun ingin, saya baru ngeh itu aku dari rumah Pak Ustaz. Jadi baru juga ya kita bersikap rendah hati ya, bagaimana ini bisa diterapkan dalam diri kita sehingga kita bisa perlahan-lahan juga selama ini kita suka abai gitu, karena kita kan sama anak kecil sama apalagi orang yang juga label penjahat gitu ya, salah gitu, karena memandang sebelah mata. Nah kira-kira itu Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita membahas masalah hari kiamat, masalah dan seterusnya, itu punya konsekuensi, ya kan? Mestinya orang-orang yang mengakui atau beriman pada kiamat, mereka bersiap diri, hati-hati dalam kehidupan sehari-hari, karena semuanya amal perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, kan itu. Dan kalau kita melihat keadaan situasi baik zaman dulu atau zaman sekarang atau sampai nanti gitu ya, umat Islam punya kualitas yang beraneka, ya kan? Tidak sama, ya kan? Ada paham memahami Quran, memahami Islam, kemudian berusaha mengamalkannya meskipun banyak kekurangan, gitu kan? Ada yang Islam tapi nggak pernah belajar, tapi nggak tahu mana Islam mana enggak, ya kan? Kan banyak ini Pak ya kan? Ada yang Islamnya hanya dirasa-rasa saja, perasaan gitu kan? Jadi itu perasaan dan lain-lain, gitu kan? Dan Islam itu komplit Pak, masya Allah kan? Itu sampaikan nanti kok masa kalau lebih itu Jepang gini-gini ya, itu.
Kita kalau bandingkan jangan misalnya apple to apple gitu ya. Apple to apple itu yang selevel gitu kan. Jepang dengan siapa nih, ya kan? Yang semisal kan itu ya. Kalau kita ya, misalnya Mas Jana sama siapa nih yang sama Mas Jana? Atau dengan siapa kan itu ya? Apple to apple, sehingga imbang kan itu ya. Kalau bedanya, dan ini ya, jurnal ini ya dari dunia mengatakan tempat bersih di dunia itu bukan Jepang, tapi di Madinah. Ya kan? Ya kan? Yang tempat jadi akun dunia itu kan? Itu di Madinah. Itu menunjukkan bahwa umat Islam itu juga punya masalah kebersihan. Ya kan? Kita itu telah apa namanya memberikan pengaruh peradaban itu ribuan tahun. Ya kan? Sejak kekhilafan zaman Bani Abbasiyah, zaman sebelumnya malah, ya kan? Zaman Rasulullah sampai terakhir jadi di Turki Utsmani, gitu ya. Itu luar biasa pengaruhnya, kan, gitu ya. Luar biasa. Itulah namanya pasang surut, ya kan? Islam itu ada dia di atas, sekarang di bawah, nanti naik lagi ke atas. Nah itu kondisi umat Islam, ya kan? Nah kita, ya kan, kembali, mari kita berusaha untuk mengetahui Islam ini dari sumbernya dan berusaha untuk apa? Mengamalkan, ya kan? Tidak usah paling jauh-jauh, mulai dari yang terdekat dengan kita, kembali ke diri kita, ya gitu kan? Diri kita bagaimana kita mengontrol, ya kan? Sikap kita, bicara kita, ya kan? Apapun yang kita bisa kontrol, yang bisa Pak ya. Karena ada yang nggak bisa, kayak misalnya jantung, kayak gitu ya. Jantung, paru-paru gitu, ya gitu ya. Yang bisa kita kontrol nih, ya kalau kita kendalikan, ya kan? Mata kita dan lain-lain. Kemudian sikap kita kepada istri kita, yang paling dulu kan, ya kan? Kita dia pengakuan dari orang lain, tapi kalau sama istri nggak ada pengakuan, nonsen juga ya. Sama istri kita, sama anak kita, sama tetangga kita, ya kan? Tunjukkan akhlakul karimah. Dan benar tadi disampaikan oleh Pak Teguh, ya kan? Dalam kacamata memandang orang lain itu seperti itu. Ini versi kita ya. Kalau hakim beda. Kalau kan ada JPU itu menurut umum beda kan? Beda. Kok menurut orang jaksa menurut umum kok memandang orang lain baik, ya selesai. Berarti nggak jadi nuntut kan gitu ya? Nggak ada tempatnya. Tapi kalau kita melihat, ya kan? Saya melihat sama Pak Teguh, Masya Allah, Pak Teguh ini orang lebih alim, ya kan? Lebih banyak apa namanya amalnya, banyak pahalanya, kan itu pandangan kita kepada orang yang lebih tua dibanding kita, karena lebih dahulu ya kan, gitu kan. Tapi kalau kita lihat anak-anak, ya kan, anak kecil banyak Abu Hurairah itu Pak sering mendatangi anak-anak kecil itu tuh. Minta apa? Minta doanya, gitu kan. Wahai fulan, wahai ulam, doain ini, doain saya, Allah maghfir li Abi Hurairah, ya Allah, doain ya Allah ampuni Abu Hurairah, gitu. Karena anak-anak masih belum banyak dosanya, gitu kan. Ya kan, banyak dosanya seperti itu. Apalagi dengan anak-anak kita, anak-anak kecil kita, anak-anak yang mau sampaikan di khotbah Jumat kemarin itu, kenapa sampai ada anak yang sampai sedemikian rupa itu, yang utama, faktor utama yang mendapat tanggung jawab ayahnya gitu, bapaknya, ayahnya gitu ya. Kenapa sampai ada anak 10 tahun itu gitu? Kalau dia dendam, kenapa enggak pada orang yang menggolongi dia? Tapi kenapa kok satu sekolahan kena semua gitu kan? Satu masjid dibom gitu kan? Dan luar biasa di masjid itu, di masjid sedang akan selesai khotbah kedua, mau berdoa Allah maghfir lil muslimin, itu waktu dua kan nggak pernah menyangka Pak, ya kan, nggak pernah menyangka sih ini ada bom di tengah-tengah masjid, ya kan, bawa tas isinya bom gitu, jadi ini pakai remote, ya, seperti itu, ya kan. Nggak tahu kalau dicek agamanya apa, ya nggak tahu ya, karena teroris itu nggak ada hubungan sama agama, tapi dalam pola pikir ya. Nah itu, hingga mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang kita berdakwah mulai dari diri kita, ya kan, mulai dari diri kita perbaiki akhlak kita. Makanya nanti malam ada kajian menarik oleh Dr. Ujang Suryadi berkaitan dengan masalah muhasabah. Muhasabah, kita harus introspeksi diri kita, ya kan, kita harus cek diri kita, ya kan.
sebelum kita nanti dikoreksi sama Allah di yaumul mahsyar, yaumul kiamat, ya kan? Maka ada namanya muhasabah. Silahkan yang bisa hadir, ya kan, tidak usah hadir ke masjid atau ke musola, lewat buka HP, buka laptop, ya kan, masukkan nomor ID namanya Zoom, ya kan, gampang ya, ini gambarnya 63 kali, 73 kali, 8585, passwordnya Bismillah. Mudah Pak ya, panggil berarti semuanya. Bismillah, lamnya double. Bismillah akan bergabung dengan Bapak-bapak di ngaji online di Berkah Indonesia. Nanti malam akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi. Masya Allah, itu Ustadz Mas bagus sekali penyampaiannya. Silahkan bisa hadir, ya kan, di kajian nanti malam bersama di online di Zoom, ya Pak ya. Pakai aplikasi Zoom atau nanti linknya akan saya share ke Pak Danang atau Pak Denny. Iya, berdoa untuk Pak Denny ya. Sekarang sedang bertugas di Bali kalau nggak salah ya. Ya, semoga diberikan kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemudahan semua urusannya, bisa kembali pulang ke rumah dengan sehat dan selamat ya. Itu nanti malam bisa hadir di kajian Berkah Indonesia, kajian Tazkiyatun Nufus. Temanya tepat sekali saya sampaikan Pak tadi, yaitu apa? Muhasabah diri, gitu kan. Itu bagus sekali, gitu kan. Itu bisa diikuti semuanya, baik untuk umum ya, untuk umum. Ini sarannya punya internet, gitu ya. Itu punya internet. Itu punya internet, yang kedua punya alatnya HP, minimal HP atau laptop kalau mungkin lebih besar, gitu kan. Ya kan. Atau ya punya perangkat yang ini HP atau internet ya, bisa untuk kita dengarkan beberapa, insya Allah sangat-sangat bermanfaat ya Pak ya. Jadi kalau bisa nanti saya share ini ya linknya, ya kan, bisa bergabung kajian malam ini mulai jam 8 sampai dengan jam setengah 10. Ingat malam biasanya itu waktu yang ngatur pol ya. Masya Allah, semoga bisa hadir ya. Silahkan bisa hadir, saya undang ya. Kita undang bisa hadir malam insya Allah. Baik, demikian terima kasih sudah memberikan saran masukannya dan juga berita semuanya. Boleh bukan depan aja Pak ya, karena saya jam 6 harus ngajar ya online di Berkah Indonesia ya, bersama Bapak itu mulai Bapak kelas komputer di hari ini. Baik, terima kasih, sampai jumpa di pekan kedua insya Allah kajian kita Tazkiyatun Nufus ya kan. Kajian kita itu berkaitan pembersihan hati kita dan berkaitan dengan hari kiamat. Mudah-mudahan nih ya bisa bantu kita semuanya ya. Baik, terima kasih Mas kalian. Yang benar semata-mata datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Yang salah dari saya pribadi. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya bimbingannya dan taufiknya, kita bisa memahami agama dengan benar dan diberikan kemudahan bisa mengamalkannya. Barakallahu walakum. Sampai jumpa dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.